Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar kami mengenai analisis persaingan tarif antara Telkomsel di industri. Adapun anggota kelompok kami yaitu Amalia Putri, Liana, Claren Kristi, Hadiana Falakasyani, Muhammad Fadlan, dan Nur Rahma. Masuk microeconomics is concerned with the behavior of individual firms, household. Dari definisi di atas menjelaskannya meneliti perilaku mikro memberikan suatu metode kepada seseorang atau rumah tangga untuk mengelola suatu sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Ilmu ekonomi mikro menyediakan metode barang yang dibeli dan berapa jumlahnya agar konsumen memperoleh kepuasan yang paling tinggi. Teknologi komunikasi dan informasi semakin signifikan dalam perkembangan ekonomi dan bisnis saat ini. Di perkembangan tersebut terdapat dari para pelaku usaha di industri telekomunikasi. Dinamika persaingan usaha sektor telekomunikasi semakin ketat, sehingga operator seluler berlomba-lomba menciptakan strategi bisnis mengalami pelanggan tidak diikuti dengan bertambahnya nilai pendapatan di industri operator seluler. Disadari oleh pemerintah bahwa persaingan antar operator tersebut dapat memicu timbulnya persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Fadli. Baik, terima kasih Amel. Selanjutnya saya lanjutkan untuk rumusan masalah. Rumusan masalah yang Telkomsel pada bahasan tugas besar kami yaitu ada dua, yaitu apa penyebab terjadinya persaingan antara Telkomsel dan Indosat pada industri telekomunikasi. Kemudian yang kedua yaitu ada dampak positif dan negatif dari persaingan antara Telkomsel dan Indosat di industri telekomunikasi. Next slide. Tujuan analisa dari kelompok 5 untuk menganalisis tugas besar kami ini yaitu ada yang pertama mengetahui penyebab terjadinya persaingan antara Telkomsel dan Indosat pada industri telekomunikasi. Kemudian yang kedua mengetahui dampak positif dan negatif yang terjadi pada saat persaingan antara Telkomsel dan Indosat terjadi. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Hadiana Falakasyani. Baik, terima kasih kesempatannya Muhammad Fadli. Jadi persaingan usaha sehat adalah persaingan yang pelaku usahanya tidak terpusat pada tangan tertentu dan tersentralisasi pada beberapa pihak saja. Akan tetapi berjalan sesuai mekanisme pasar yang sehat, yaitu dalam dunia ekonomi semua pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dalam kasus perang tarif yang sedang terjadi dapat dikatakan Indosat mengindikasikan ke arah persaingan usaha yang tidak sehat. Mengapa? Karena jika kita lihat dari sisi Indosat bahwa promosi perang tarif Rp1 ke semua operator di Pulau Jawa secara terang-terangan telah membawa nama operator Telkomsel pada JSAB ke-1 tahun 2017 pada kampanyenya. Hal ini sebagai salah satu cara bahwa operator Indosat Ooredoo berusaha untuk menurunkan market share operator Telkomsel dengan menjatuhkan citra perusahaannya. Penyebab terjadinya persaingan. Kerap terdengar persaingan yang ketat antara operator milik perusahaan Telkom BUMN, yaitu Telkomsel, dengan operator Indosat Ooredoo yang kini sahamnya dimiliki Qatar Telkom, Kitel KSC, Kitel atas nama Ooredoo Asia Pte Ltd. Perang antara dua operator telekomunikasi Indosat Ooredoo dan Telkomsel terkait perang tarif belakangan menjadi sorotan beberapa pihak. Bermunculan spanduk yang menyindir tarif Telkomsel lebih mahal dibandingkan Indosat Ooredoo. Dalam Kompas Sania 2016, bahwa saat ini persaingan industri telekomunikasi khususnya seluler sudah semakin sengit. Indosat Ooredoo menyatakan bahwa persaingan usaha telekomunikasi di luar Jawa terbilang tak sehat lagi. Dalam FIFA 2017, Indosat Ooredoo dilaporkan memiliki jumlah menara telekomunikasi atau base Transceiver Station BTS
tercatat 58.175 unit di kuartal 1 2017 atau meningkat 5.849 unit dari 52.326 unit pada kuartal yang sama tahun 2016. Pulau Jawa memiliki BTS dengan jumlah terbanyak di antara pulau lainnya di Indonesia. Sedangkan dalam Kompas 2016 hingga penghujung tahun 2016, Telkomsel mengklaim jumlah BTS Telkomsel sudah mencapai 120.000 unit dengan penambahan sekitar 20.000 BTS sepanjang 2016. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nur. Baik, untuk dampak positifnya sendiri dari persaingan yang dirawat dan dijaga akan menghasilkan manfaat yang positif dan menghindarkan semua potensi negatif yang dapat merusak sumber daya manusia. Dapat disebutkan bahwa operator-operator seluler di Indonesia sangat diuntungkan dengan struktur industri di telepon seluler yang mengarah ke bentuk oligopoli. Selanjutnya, untuk dampak negatifnya, dampak dari adanya persaingan tarif antar Telkomsel dan Indosat mampu memberikan kontribusi negatif bagi berbagai pihak, baik dari segi operator seluler lainnya maupun berdampak pada kerugian dari sisi konsumen, yang mana apabila perang kedua operator tersebut tidak segera dilakukan mediasi oleh PRTI agar kedua belah pihak dapat menemukan kesepakatan penyelesaiannya, di mana setiap kondisi penurunan tarif akan mengakibatkan surplus konsumen atau konsumer surplus, di mana konsumen diharapkan pada tingkat harga yang lebih murah sehingga daya belinya meningkat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Diana. Baik, adapun kesimpulan pada analisa kami, yang pertama yaitu secara umum Indosat sendiri melakukan tindakan persaingan tidak sehat secara nyata ketika melakukan kampanye perang tarif Rp1 dan menyebarkan iklannya melalui media online secara terbuka. Promosi perang tarif Rp1 ke semua operator di Pulau Jawa secara terang-terangan atau membawa nama operator Telkomsel pada kampanyenya. Hal ini sebagai salah satu cara bahwa operator Indosat Ooredoo berusaha untuk menurunkan market share operator Telkomsel dengan menjatuhkan citra perusahaannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Clara. Baik, selanjutnya kesimpulan yang kedua. Baik, selanjutnya kesimpulan kedua. Setiap kondisi penurunan tarif akan mengakibatkan surplus konsumen pada tingkat harga yang lebih murah sehingga daya belinya meningkat. Sebaliknya, setiap kenaikan tarif akan menghilangkan konsumen. Dengan penentuan tarif terlalu rendah, maka dapat membuat operator sejenis kehilangan pelanggan. Kemudian tingkat persaingan akan menyebabkan perusahaan operator seluler yang ada berusaha untuk mempertahankan atau merebut pangsa pasar yang ada, bukan hanya dengan menurunkan tingkat harga, akan tetapi juga dengan mengembangkan fitur dan layanan tambahan dari jasa telekomunikasi seluler yang diberikan. Persaingan yang dirawat dan dijaga akan menghasilkan manfaat yang positif, menghindarkan semua potensi negatif yang dapat merusak SDM. Dapat disimpulkan bahwa operator-operator seluler di Indonesia sangat diuntungkan dengan struktur industri telepon seluler yang mengarah ke bentuk oligopoli. Baik, itulah hasil diskusi kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.